kepada marilah kita baca doa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Hadir semua? Hadir. Siapa? Lagi. Lagi? Darwati. Darwati. Lagi? Mana Miss Darwati? Teman hari ini kita akan membahas tentang fabel, masih bercerita fabel, yaitu menceritakan kembali fabel atau cerita rakyat yang pernah didengar atau dibaca. Pada pertemuan kemarin kita sudah menganalisis unsur-unsur pembangun fabel, kaidah dan kebahasaan fabel, struktur dalam fabel, dan pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menceritakan kembali fabel yang pernah kita dengar atau yang pernah kita baca. Siap? Siap. Hari ini kita bercerita tentang fabel yang pernah kita dengar atau kita baca secara berkelompok. Kita akan bercerita ke depan kelas secara berkelompok. Sebelum kalian menceritakan fabel atau cerita rakyat yang pernah didengar atau dibaca, kalian mendiskusikan dulu bagaimana cara-cara menceritakan kembali isi fabel yang pernah kalian dengar atau kalian baca. Jadi untuk kegiatan hari ini kita berdiskusi kelompok. Silakan disusun kursinya letter U per kelompok sebanyak 5 orang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memilih tema dan menentukan tokoh yang akan kalian menceritakan kembali isi fabel yang pernah kalian ceritakan. Kalian yang pertama tugasnya adalah memilih tema cerita. 2. Menentukan tokoh dan watak tokoh. Ya, yang pertama tadi menentukan tema. Yang kedua menentukan tokoh dan watak tokoh. Ya, kalian nanti bisa tentukan tokoh ini saya dibagi tokoh ini saya tokoh ini saya tokoh ini. Oke, paham? Oke, kerja yang ketiga yaitu menyusun atau mengurutkan pokok cerita. Menyusun atau mengurutkan, kamu susun dari pertama, kedua, ketiga kamu susun. Oke, keempat adalah menuliskan pokok-pokok cerita yang didengar atau dibaca. Setelah kamu susun, bukan kamu tuliskan pokok-pokoknya itu, dituliskan dalam buku. Kemudian yang terakhir adalah memilih penggunaan diksi atau pilihan kata yang tepat. Bahasa kamu menulis itu, bahasa kamu bercerita itu harus dengan bahasa yang benar atau dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah bercerita dengan percaya diri dan menggunakan intonasi yang tepat. Kamu nanti bercerita berkelompok bergiliran. Nah, bergiliran ceritanya. Satu tema itu kamu ceritanya bergiliran. Satu ini tentang ini bernyambung-nyambung. Jadi 5 orang bercerita semua secara bergantian. Tapi dia berurut. Ceritanya berurut. Cerita tentang apa, Pak? Terserah. Cerita tentang apa saja yang pokoknya fabel yang pernah kamu dengar dan pernah kamu baca. Cerita tentang kancil dan buaya, semut dan siput, kancil dan siput, terserah. Nanti kamu berubah. Kamu jadi intonasinya seperti apa? Bahasanya jelas. Ya, intonasi, pengucapannya jelas. Nah, oke. Untuk memudahkan kalian menulis langkah-langkah dalam menceritakan kembali fabel atau cerita yang didengar, kerja yang pertama dia ada 2 opsi. Yang pertama, kalian adalah akan menentukan tokoh dulu ya. Kalian boleh tuliskan nama tokoh dalam cerita sesuai dengan di LKPD ya.
Tokohnya siapa dituliskan, kalian bagi per kelompok. Saya tokoh ini, saya tokoh ini. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, menentukan pokok-pokok cerita. Seperti apa yang akan diceritakan. Misalnya yang pertama, saya akan menceritakan tentang kejadian yang pada tokoh satu. Itu cara pertama ya. Jadi kemudian yang ketiga, mengurutkan atau menyusun pokok-pokok cerita dengan menggunakan kata kunci. Yang pertama, awalnya. Yang kedua, tiba-tiba. Yang ketiga, lalu. Yang keempat, selanjutnya. Yang kelima, kemudian. Yang keenam, setelah itu. Contohnya seperti ini. Awalnya, gajah itu tidak menyangka kalau si kancil akan membohonginya. Itu awalnya. Itu kata bantu. Itu orang pertama yang menceritakan. Tokoh kedua pula menceritakan, tiba-tiba kancil berlari-lari sambil mendekati gajah, membawa makanan yang dibawanya dari hutan. Itu bisa tiba-tiba. Ya. Lalu gajah meminta sedikit kepada kancil, namun kancil tidak mau memberikannya. Itu contohnya ya, kan seperti itu ceritanya kan. Kemudian selanjutnya gajah sangat marah. Dia tidak akan menolong kancil ketika kancil kesusahan. Itu janji si gajah pada si kancil. Kemudian kancil menyesal karena dia tidak ada teman lagi. Gajah tidak mau berteman lagi. Setelah itu kancil dan gajah kembali bersahabat seperti sedia kala. Itu contohnya. Itu ketika dia menggunakan kata bantu. Ya. Opsi yang kedua, misalnya ada kalian menggunakan gambar. Ya, kalian menggunakan gambar. Ada gambar kalian menceritakan. Gambar ini harus kalian tentukan dulu. Gambar pertama menceritakan tentang apa, gambar kedua menceritakan tentang apa, gambar ketiga menceritakan tentang apa. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan cara menceritakan kembali isi fabel. Ya. Yang cerita awalnya tiba-tiba itu pada alinea atau gimana? Boleh dibuat alinea, boleh di dalam bentuk pokok-pokok cerita saja. Ya. Oke, sudah, silakan. Kelompok 2 sudah selesai, silakan. Dari kelompok 2 akan menceritakan sebuah fabel yang berjudul Kancil dan Kerang. Pada dahulu kala di sebuah hutan hiduplah berbagai macam hewan. Salah satunya kera dan kancil. Suatu hari kancil berjalan-jalan ke hutan. Oke, setelah kalian mempelajari tentang menceritakan kembali isi cerita atau fabel yang pernah kalian dengar dan baca, menurut kalian apa sih keistimewaan dari pembelajaran hari ini? Bisa bercerita di depan kelas. Bisa bercerita di depan kelas. Lagi? Dengan kelompok bisa melatih keberanian diri. Oke, ya, bisa bercerita di depan kelas dengan kelompok dan bisa melatih keberanian diri. Jadi, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dan jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap waspada bahaya virus corona. Tetap jaga kesehatan. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak juga sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.